Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyun Channel. Baru saja kita telah menyaksikan di mana Bai Xiaochun melawan 3 kultivasi di alam dewa. Tapi dengan pengalaman dan kecakapan pertempuran Bai Xiaochun, dia bisa mengalahkan semua musuhnya. Satu tewas hingga jiwa dan raga, satu hanya tinggal jiwanya saja, dan satu melarikan diri. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Menanggapi pertanyaan Bai Xiaochun, lebih banyak kesedihan mengisi mata Bruiser. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Bai Xiaochun, dan bahkan tidak memiliki keinginan untuk itu. Yang dia lakukan adalah mengeluarkan beberapa suara meringkik. Kesedihan dalam suaranya membuat hati Bai Xiaochun terasa seperti terkoyak. Dunia tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah itu telah ternoda oleh darah. Kamu tidak tahu di mana Hou Xiaomei. Tapi Paman Li ditangkap. Ekspresi Bai Xiaochun berubah dengan amarah, bukan terhadap Bruiser, tetapi hanya kemarahan murni yang lahir dari kecemasan dan kegilaan. Melihat Bai Xiaochun seperti ini menyebabkan Bruiser mengeluarkan beberapa suara yiping lagi. Bai Xiaochun terlihat gemetaran. Bruiser bukan kultivator, dan meskipun ia adalah raja binatang buas dengan kecerdasan luar biasa, sulit baginya untuk mengekspresikan dirinya dengan jelas dalam hal-hal tertentu. Mengabaikan murid-murid sekitarnya dari 3 sekte, Bai Xiaochun mengirim akal surgawinya menyebar ke segala arah. Langit dan bumi bergemuruh ketika dia menjelajahi segala sesuatu di area 500 km. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk memiliki seluruh lokal di bawah komandonya. Tujuannya saat ini adalah untuk menemukan Zheng Yuandong atau patriark lainnya dari sekte penangkal sungai, dan mendapatkan semua detail tentang Paman Li. Ketika indera surgawinya menyebar, semua pembudidaya, baik dari 3 sekte dan orang-orang dari sekte penangkal sungai tiba-tiba merasakan tekanan besar membebani mereka. Pada saat yang sama, angin topan muncul di sekitar Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, seorang wanita parubaya muncul di kejauhan di markas sekte. Wajahnya pucat karena cedera serius, dan ia tampaknya baru saja bangun dari koma. Dia tampak sangat lemah sehingga angin sepoi-sepoi dapat membawanya pergi, dan hanya bisa berjalan dengan didukung oleh murid perempuan yang lebih muda di kedua sisinya. Tatapannya dengan cepat datang untuk beristirahat di Bai Xiaochun, dan sinar kegembiraan muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia tampak sangat cemas. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat suaranya dan berteriak, "Xiaochun, cepat dan selamatkan Paman Limu." Begitu Bai Xiaochun mendengar suaranya, dia menyentakkan kepalanya untuk melihat ke arahnya. Dia langsung mengenalinya. Dia tak lain adalah mantan penguasa puncak Valet Cauldron Peak, Master of Big Fatty Zhang, dan wanita yang telah jatuh cinta pada Paman Li-nya. Dia, Su Meixiang. "Bibi Su," serunya. Dengan gemetar, dia menghilang, muncul kembali sesaat kemudian di depannya. Menjangkau, dia mengirim energi lembut mengalir ke tubuhnya, yang menyebabkan warna kembali ke wajahnya. Namun, dia masih tampak rapuh seperti sebelumnya, dan suaranya serak dan gatal saat dia melanjutkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. "Dapatkan ke pengadilan Sungai Dao. Paman Li Anda ditawan oleh sang patriark dari sana, sekitar setengah tahun yang lalu." Ledakan tiba-tiba Su Meixiang menyebabkan luka-lukanya berkobar. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan jika bukan karena fakta bahwa dia didukung oleh kekuatan basis kultivasi Bai Xiaochun, dia akan binasa seketika. Kata-katanya menabrak Bai Xiaochun seperti sambaran petir, menyebabkannya bergetar keras di tempat dia berdiri. Sekitar waktu ini, para leluhur dari sekte penentang sungai, serta Zheng Yuandong dan beberapa orang penting lainnya, bisa merasakan ledakan kekerasan yang terjadi di Bai Xiaochun. Selain itu, kata-kata Su Meixiang membangunkan mereka semua dari kebahagiaan senang yang mereka nikmati di saat yang lalu karena sekte diselamatkan. Bukannya mereka bermaksud menyembunyikan sesuatu dari Bai Xiaochun, hanya saja semuanya terjadi terlalu cepat. Dia muncul tiba-tiba, menghancurkan 3 dewa, menghancurkan moral ketiga sekte, dan kemudian mengirim para pembudidaya sekte penentang sungai ke serangan balik. Banyak orang linglung dari semua yang terjadi, dan hanya belum berpikir untuk memberitahu Bai Xiaochun tentang hal-hal tertentu. Patriark Spirit Stream bergegas memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh. Alasan sebenarnya semuanya telah terjadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Li Qinghou. Bagaimanapun, Li Qinghou hanya dalam tahap Naschen Soul. Meskipun dia sangat berbakat, dia tidak begitu luar biasa sehingga Patriark Dewa akan menyerangnya. Alasan untuk semuanya adalah Bruiser. Sang Patriark dari pengadilan Sungai Dao, orang yang telah mengalami kehancuran tubuh jasmani dan sekarang ada sebagai dewa yang baru lahir, telah mendambakan Bruiser selama beberapa waktu. Namun, Bruiser selalu sangat berhati-hati, dan biasanya tidak pernah meninggalkan sekte. Karena itu, Patriark Dewa tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertindak berdasarkan keinginannya.
Namun, setengah tahun yang lalu, patriark itu telah membuat perangkap yang rumit untuk menculik Li Qinghou, dan menggunakannya untuk sampai ke Bruiser. Alasan dia menargetkan Li Qinghou sudah jelas. Itu semua ada hubungannya dengan hubungan antara Bai Xiaochun dan Bruiser. Fakta bahwa Li Qinghou seperti keluarga bagi Bai Xiaochun dan Bruiser bukanlah rahasia. Dan dengan demikian, dia adalah orang yang tepat untuk digunakan untuk memancing Bruiser. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Bruiser mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Li Qinghou, dan keluar dari perselingkuhan dengan bekas luka jelek di lehernya. Pada akhirnya, para leluhur sekte yang menentang sungai telah mengganggu, bersama dengan kekuatan cadangan sekte, termasuk leluhur darah. Pada akhirnya, serangan pengadilan Sungai Dao digagalkan, dan Bruiser diselamatkan. Sayangnya Li Qinghou dibawa pergi. Bahkan sekarang mereka tidak yakin apakah dia masih hidup atau tidak. Alasan mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati berkaitan dengan teknik khusus yang dia kembangkan. Dia menarik keberadaannya dari tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan, dan telah mempelajari cara untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Karena itu, ia tidak memiliki slip kehidupan di sekte tersebut. Itu membuatnya tidak mungkin untuk menentukan keadaannya saat ini. Patriark Spirit Stream, Zhao Yuandong, dan yang lainnya menggunakan cara tercepat untuk memberikan semua informasi ini kepada Bai Xiaochun. Pada akhirnya, pikirannya jatuh seolah-olah dengan guntur, dan hatinya terbakar dengan niat membunuh yang mengamuk. Dia melolong, menyebabkan langit bergetar dan tanah bergetar. Mata merah tua, dia tidak repot-repot menawarkan penjelasan. Dia hanya berbalik, dan mulai terbang dengan kecepatan tinggi menuju pengadilan Sungai Dao. Merasa ingin bunuh diri, pengadilan Sungai Dao. Aku akan membunuhmu, Patriark Dao River. Niat membunuh gila yang mengamuk di hati dan pikirannya adalah hal-hal yang jarang muncul dalam dirinya. Bahkan, itu hanya pernah terlihat sekali dalam hidupnya ketika muridnya hilang di Wildlands. Ini adalah yang kedua kalinya. Namun, kali ini sebenarnya lebih buruk daripada ketika Bai Hao hilang. Bai Xiaochun hampir tampak seperti orang yang berbeda, orang yang telah turun ke kegilaan murni. Tidak ada reaksi lain yang bisa dia lakukan. Lagi pula ini adalah Li Qinghou. Paman Li membawanya dari Gunung Hut untuk berlatih kultivasi abadi, dan bahkan mengajarkannya dasar-dasar. Dia telah menyerahkan sihir tanaman dan tumbuh-tumbuhannya ke Bai Xiaochun, dan telah melindunginya dari satu bencana ke bencana lainnya yang berkaitan dengan meramu pil. Yang benar adalah bahwa mereka memiliki hubungan seperti seorang putra dan ayah. Bahkan Bai Xiaochun bahkan tidak yakin kapan dia datang untuk melihat Paman Li sebagai keluarga. Ada banyak orang yang dia sayangi di sekte penangkal sungai, tetapi hanya ada satu yang dia pandang seperti kerabat darah. Li Qinghou. Karena itu, bagaimana mungkin Bai Xiaochun tidak menjadi gila? Raungan gemuruhnya memenuhi udara saat dia melesat ke kejauhan, diikuti oleh Bruiser. Adapun Patriark Spirit Stream dan para pemimpin lainnya, mereka terguncang oleh teriakannya. Namun, para patriark dengan cepat mengeluarkan perintah untuk sepasukan sekitar 1000 murid sekte penentang sungai untuk diikuti sebagai cadangan darurat. Sejauh menyangkut Patriark Spirit Stream, tidak peduli seberapa kuat kekuatan cadangan dan pembentukan mantra dari pengadilan Sungai Dao, mereka mungkin tidak bisa menangani basis budidaya Bai Xiaochun yang menjulang tinggi. Namun, sebagai anggota generasi yang lebih tua, Patriark Spirit Stream masih harus mewaspadai dirinya. Lebih dari 1000 murid segera terbang mengejar Bai Xiaochun. Tentu saja, mereka tidak cocok untuknya dalam kecepatan, jadi Patriark Spirit Stream memberi mereka kapal udara untuk digunakan, yang bersiul di udara dengan kecepatan tinggi menuju pengadilan Sungai Dao. Namun, Bai Xiaochun masih yang tercepat. Dia menarik dalam-dalam pada basis budidayanya, serta kekuatan tubuh kedagingannya. Dia bahkan menggunakan heks kematian untuk berteleportasi dengan cepat di udara. Pada kecepatannya saat ini, itu hanya akan membutuhkan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk mencapai tujuannya. Pikiran Bai Xiaochun hampir kosong sama sekali. Dia tidak berani turun ke dalam kenangan. Sebaliknya, ia fokus pada satu hal. Paman Li, kamu harus hidup. Kecemasan mencengkeram hatinya, kegelisahan yang mendalam timbul, bukan karena takut pada dirinya sendiri, tetapi dari kemungkinan bahwa ia mungkin mendengar berita yang bisa menghancurkannya. Tekanan mental mulai meningkat, dan basis budidayanya menjadi gila. Semua kegelisahan dan kegilaan berputar bersama, membuat topan yang meredupkan langit dan bumi. Bai Xiaochun bergerak sangat cepat sehingga bahkan Bruiser tidak bisa mengikutinya. Dia menembak di udara sendirian, meninggalkan dentuman sonik di belakangnya saat dia pergi. Suara besar yang disebabkan oleh perjalanannya menarik perhatian klan penggarap lokal, sekte skala kecil, dan kota ke kota. Semua orang menatap kaget, namun, mereka tidak bisa melihat Bai Xiaochun. Mereka hanya melihat goresan panjang seperti luka muncul di atas mereka di langit. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya dan seruan kejutan memenuhi udara. Suara apa itu? Langit sedang terbuka lebar. Dari kejauhan, goresan yang ditinggalkannya benar-benar terlihat seperti celah yang terbuka di langit. Waktu berlalu. Pada akhirnya, butuh waktu lebih sedikit dari yang diperlukan untuk membakar dupa.
Dalam kemarahan dan kecemasannya, Bai Xiaochun muncul di pegunungan yang mengandung pengadilan Sungai Dao. Markas besar sekte itu terbuat dari 7 puncak gunung, masing-masing warnanya berbeda. Karena rute dari 3 sekte kembali ke medan perang telah terjadi begitu cepat, pengadilan Sungai Dao pada umumnya tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi. Bahkan, sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu bahwa bapa bangsa mereka telah kehilangan tubuh kedagingannya. Hanya beberapa orang yang diberitahu, yang kemudian memerintahkan agar formasi mantra agung sekte diaktifkan. Oleh karena itu, ketika Bai Xiaochun tiba, dia melihat perisai cahaya berkilauan mengelilingi sekte, mencegah siapapun masuk. Itu adalah perisai kuat yang memancarkan tekanan kuat. Setelah semua itu adalah formasi mantra besar dari sekte nomor 1 di dunia budidaya capai tengah sungai Heavenspan Timur. Tapi tidak peduli seberapa kuat formasi mantra itu tidak bisa dibandingkan dengan formasi mantra yang telah melindungi mantan tembok besar. Heks abadi Bai Xiaochun telah mampu menembus formasi mantra itu, dan oleh karena itu, formasi sepele milik sekte capai tengah ini tidak mungkin bisa melakukan apapun padanya, bahkan jika itu diciptakan oleh dewa. Bai Xiaochun tidak melambat sesaat. Bahkan, dia mempercepat. Suara gemuruh memenuhi udara saat ia mendarat di pengadilan Sungai Dao, yang saat ini menampung beberapa puluh ribu pembudidaya yang belum dimobilisasi selama perang. Kelompok itu termasuk 3 ahli Naschen Soul dan banyak di tahap formasi inti. Ketika mereka melihat sesuatu melesat ke arah mereka melalui langit, mata mereka membelalak. Apa itu? Langit sedang terbuka. Tapi bagaimana caranya? Apa yang sedang terjadi? Keretakan itu sebenarnya menuju ke arah kita. Tidak ada seorang pun di grup, bahkan para pakar Naschen Soul, yang dapat melihat Bai Xiaochun. Dia bergerak terlalu cepat. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah celah itu terbuka lebar di langit. Bahkan ketika mereka mulai berteriak ketakutan, keretakan mencapai formasi mantra besar. Namun, anehnya, formasi mantra tidak bereaksi sama sekali. Bahkan tidak ada riak sedikit pun. Bai Xiaochun menembusnya. Itulah kekuatan heks abadi. Begitu dia berada di dalam pengadilan Sungai Dao, dia menabrak salah satu gunung, menyebabkan langit bergetar dan tanah bergetar. Gunung segera mulai runtuh, dengan serpihan batu dan puing yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Puluhan ribu pembudidaya berlari keluar dari jalan, menangis ketakutan. Hanya pada titik ini sosok yang sebelumnya tidak mungkin dilihat tiba-tiba menjadi jelas di udara di atas gunung yang runtuh. Bahkan ketika dia melayang di sana, fluktuasi mengerikan bergulir, serta pusaran besar yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Para murid pengadilan Sungai Dao tersentak dan bergetar. Bahkan para pembudidaya Naschen Soul gemetar ketakutan. Namun, ini adalah markas besar sekte mereka, jadi tidak peduli seberapa takut mereka harus menahan diri dan menyerang. Seketika, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mewakili teknik magis mulai memangkas udara menuju Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, sinar cahaya mematikan ditembak dari puncak gunung lainnya ke arahnya. Minggir dari jalanku. Bai Xiaochun meraung, melambaikan tangannya di depannya. Semburan angin menyebar ke segala arah, membanting ke sinar teknik cahaya dan magis. Semuanya dihancurkan semudah gulma kering, namun angin kencang tidak berhenti. Markas besar sekte bergetar, dan darah menyembur keluar dari mulut murid yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan bergema saat mereka jatuh kembali, namun, sebelum mereka bisa kemana saja, akal surgawi Bai Xiaochun melesat keluar. Dalam sekejap mata, itu memenuhi seluruh pengadilan Sungai Dao. Bahkan area dan tempat yang tidak dikunci oleh formasi mantra tidak dapat tetap tersembunyi. Pada titik inilah, jauh di bawah tanah di bawah pengadilan Sungai Dao, dia menemukan aura Li Qinghou. Di sana, di ruang bawah tanah lembab di bawah sekte, ada banyak tahanan, salah satunya adalah Li Qinghou yang tidak sadar yang tampaknya terengah-engah di ambang kematian. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa Li Qinghou masih hidup, dia menghela nafas lega. Namun, saat itulah dia menyadari bentuk buruk Li Qinghou, dan kemarahannya meningkat. Tanpa ragu sedikit pun, dia kabur bergerak, melepaskan serangan tinju langsung ke tanah. Celah berayun keluar saat bumi terkoyak. Banyak murid pengadilan Sungai Dao dikirim jatuh dari kekuatan pukulan, pikiran mereka terhuyung-huyung dan hati mereka gemetar karena kaget. Siapa itu? Itu Bai Xiaochun. Dia satu-satunya yang mengalahkan 3 dewa. Dia membunuh satu, menghancurkan yang lain, dan mengirim yang ketiga melarikan diri. Sial, apa yang dia lakukan di sini? Bai Xiaochun telah menghancurkan salah satu dari 7 gunung yang terdiri dari markas sekte. Sekarang, pukulannya menyebabkan gunung kedua robek dan berubah menjadi puing-puing. Pada titik ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa salah satu fitur aneh dari markas pengadilan Sungai Dao adalah tanahnya yang luar biasa tebal. 7 puncak gunung sekte semuanya terhubung di pangkalan, yang berarti bahwa untuk sampai ke area bawah tanah, semua gunung harus dihancurkan. Bai Xiaochun sedang tidak ingin membahasnya satu persatu. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, dia berteriak, memanfaatkan Living Mountain Incantation untuk menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu bergegas ke arahnya dan mengubahnya menjadi golem batu raksasa.
Bai Xiaochun sedang tidak ingin membahasnya satu persatu. Dengan cepat melakukan gerakan mantra, dia berteriak memanfaatkan Living Mountain Incantation untuk menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu bergegas ke arahnya dan mengubahnya menjadi golem batu raksasa. Wajah golem batu itu terlihat persis seperti wajah Bai Xiaochun. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan serangan tinju kedua, yang menghancurkan lebih banyak tanah di bawah. Pada saat yang sama, 2 dari 5 gunung yang tersisa mulai runtuh. Teriakan alarm dan teror memenuhi udara ketika banyak murid melarikan diri dalam teror, tidak mau tinggal di markas sekte mereka sendiri. Saat mereka melarikan diri, Bai Xiaochun berteriak yang menyebabkan langit terdistorsi. Serangan kepalan ketiga mendarat seperti meteor yang jatuh dari langit. 3 puncak gunung yang tersisa runtuh di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga. Pengadilan Sungai Dao telah menjadi puing-puing. Dari saat Bai Xiaochun tiba sampai perbuatan itu selesai, bahkan belum 60 napas pun berlalu. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa di tanah adalah kawah besar. Di bagian bawah kawah itu adalah ruang bawah tanah pengadilan Sungai Dao. Tanpa berhenti sejenak, Bai Xiaochun bergerak menghilang, dan kemudian muncul kembali di luar sel Li Qinghou. Suara kuat dari beberapa saat yang lalu menyebabkan mata Li Qinghou berdebar terbuka. Auranya sangat lemah saat dia memandang Bai Xiaochun. Ketika dia melihat siapa itu, matanya melebar. Xiaochun. Dengan ketidakpastian dan kebingungan terbuka bahwa Li Qinghou berkata Xiaochun. Saat ini, dia tidak yakin apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Setelah dibawa ke pengadilan Sungai Dao, dia tidak disiksa tetapi dibiarkan berkubang dalam kesengsaraan. Meskipun dia tidak terlalu peduli apakah dia hidup atau mati, dia membenci gagasan bahwa dirinya digunakan sebagai perangkap untuk memancing Bruiser. Pada akhirnya, dia tidak berdaya untuk mengubah hasilnya. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia hanya bisa menonton ketika Bruiser disergap. Setelah itu, rasa bersalahnya mulai menghabisinya. Syukurlah, selama setengah tahun yang telah berlalu, Patriark Dao River tidak pernah berhasil mendapatkan Bruiser. Namun, luka pedang yang telah ditimpakan pada leher Bruiser adalah sesuatu yang terus-menerus disalahkan oleh Li Qinghou. Pada saat yang sama, kebenciannya pada pengadilan Sungai Dao semakin kuat. Meskipun dia telah menjadi tahanan yang tidak berguna yang membusuk di penjara bawah tanah, kebenciannya membuatnya terus berjalan. Selama pengadilan Sungai Dao berdiri, dia tidak bisa membiarkan dirinya mati. Dia menggertakkan giginya dan menahan kekuatan aneh penjara bawah tanah, yang menyedot basis kultivasi dan kekuatan hidupnya. Dia menjadi semakin lemah, namun terus bertahan. Syukurlah, ia menanam teknik khusus berdasarkan kekuatan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, yang memberinya perlindungan khusus. Dalam masa yang paling kritis ini, fokus penuh membuatnya terus berjalan, seperti kebenciannya pada pengadilan Sungai Dao. Dan Bai Xiaochun, dia sering memikirkan tentang pemuda yang dia ambil dari gunung itu bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Bai Xiaochun telah pergi untuk waktu yang lama, dia ingin bertemu dengannya lagi. Dia ingin melindunginya. Dia khawatir bahwa, kecuali dia ada di sana untuk menjaganya, bocah itu akan menyebabkan bencana yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Itu menjadi bagian dari fokusnya, dan karena itu, terlepas dari rasa sakit yang dia hadapi, dia bertahan. Sekarang, ketika dia mendengar suara ledakan memekakan telinga di luar, dia membuka matanya, dan bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu ketika dia melihat Bai Xiaochun di sana di depannya. Adapun Bai Xiaochun, ketika dia mendengar Xiaochun, getaran mengalir di dalam dirinya, dan air mata mengalir di matanya. Suara Li Qinghou lemah, tetapi dipenuhi dengan kehangatan dan kebaikan yang menyebabkan hati Bai Xiaochun melompat di dadanya. Paman Li, katanya, air mata mengalir di pipinya. Meskipun ia memiliki kecakapan pertempuran yang dapat menghancurkan para dewa, serta status tertinggi, ketika ia bersama Li Qinghou, ia menjadi Bai Xiaochun yang sama dengan yang telah ia kembali di Gunung Hut, begitu takut petir sehingga ia telah menyalakan sebatang tongkat dupa 13 kali. Dia meraih ke depan dan menarik Li Qinghou ke pelukan. Menangis, ia mengirim kekuatan basis kultivasi yang mengalir ke dalam dirinya, menyembuhkan beberapa luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa lemahnya Li Qinghou, dan air matanya semakin deras. Ada rambut putih di kepala Li Qinghou sekarang, dan dia memiliki kerutan di wajahnya, membuatnya tampak setengah baya. Jelas, setengah tahun kurungan telah mengambil korban. Dia tidak lagi tampak seperti Bai Xiaochun mengingatnya, elegan dan halus, seorang pembudidaya eselon warisan, penguasa puncak yang bangga dan pantang menyerah dari Fragrant Cloud Peak. Li Qinghou masih agak bingung saat dia menarik kembali dan menatap Bai Xiaochun. Mengabaikan kelemahan dan cederanya sendiri, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya ke pipi Bai Xiaochun. Apakah itu benar-benar kamu? Anda sudah dewasa, nak. Baiklah, jangan menangis sekarang. Dia menyeka air mata dari wajah Bai Xiaochun, sepenuhnya yakin bahwa ini adalah anak muda yang sama yang dia bawa kembali ke sekte dari Gunung Hut. Ini aku, Paman Li. Aku kembali. Bai Xiaochun mengeringkan matanya dan membantu Li Qinghou berdiri. Berkat bantuan Bai Xiaochun, Li Qinghou sudah mendapatkan kembali energi. Dia menyeringai.
Selama kamu kembali, itu yang terpenting. Di dalam senyumnya ada persetujuan, kebahagiaan, dan kebaikan. Dia adalah seorang pembudidaya Naschen Soul, jadi terlepas dari emosi yang melonjak dalam dirinya, dia tetap mengendalikan dirinya, dan hanya tersenyum pada Bai Xiaochun. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Bai Xiaochun pertanyaan tentang apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun, dia melihat keluar ke kawah yang mengelilingi mereka. Dengan bantuan Bai Xiaochun, mereka memanjat keluar di mana Li Qinghou melihat reruntuhan 7 puncak gunung yang membentuk bekas pengadilan Sungai Dao, dan murid-murid pengadilan Sungai Dao yang ketakutan yang masih melarikan diri ke kejauhan. Pada saat itu, Li Qinghou tidak bisa menahan kegembiraannya. Sambil terus mengintip, dia berkata, apakah salah satu dari patriark akhirnya berhasil menerobos? Di mana dia? Reaksi pertamanya adalah berasumsi bahwa salah satu patriark akhirnya telah mencapai alam dewa dan datang untuk mengeluarkannya dari ruang bawah tanah pengadilan Sungai Dao. Namun, dia segera ragu-ragu. Setelah semua, bahkan setelah membuat terobosan, seorang patriark tunggal seharusnya tidak mampu mengurangi pengadilan Sungai Dao ke kondisi ini. Pada saat itu, dia mulai bertanya-tanya apakah dua patriark telah menembus menjadi dewa. Namun, itu tampaknya bahkan lebih kecil dari dugaan aslinya. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu berdeham. Paman Li, tidak ada patriark yang menerobos, tidak ada orang lain di sini kecuali kita berdua. Sekarang setelah dia menyelamatkan Li Qinghou, stresnya memudar, dan kepribadiannya kembali normal. Karena itu, ia menahan diri dari kedengarannya agak senang dengan dirinya sendiri. Rahang Li Qinghou terjatuh. Dia melihat sekeliling reruntuhan, dan kemudian kembali ke Bai Xiaochun, dan tiba-tiba tertawa keras dan jelas. Menamparkan pundaknya, dia berkata, bagus. Bagus luar biasa. Dia tidak menanyakan detail apapun. Dia tidak perlu melakukannya. Kegembiraan yang dia rasakan dalam hatinya adalah semua yang dia butuhkan. Anak yang ia bawa ke sekte dari Mount Hood telah tumbuh menjadi sosok yang mengejutkan. Satu-satunya kekecewaan yang dia rasakan adalah bahwa anak itu telah meninggalkan sarangnya untuk terbang di langit tanpa akhir, dan bahwa dia tidak lagi membutuhkan orang lain di sekitarnya untuk merawatnya. Perasaan bahagia dan kecewa bercampur menjadi satu. Reaksi Li Qinghou membuat Bai Xiaochun lebih bersemangat. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia mengayunkan lengan bajunya dan berkata, ini bukan apa-apa Paman Li. Anda tidak tahu betapa hebatnya saya kembali di Willlands. Sebelum dia bisa melanjutkan, suara siulan memenuhi langit, yaitu Bruiser, yang baru saja menyusul. Begitu dia tiba, dia melihat reruntuhan pengadilan Sungai Dao, dan Li Qinghou. Dia tampaknya tidak terkejut sama sekali bahwa Bai Xiaochun bisa menghancurkan seluruh pengadilan Sungai Dao. Dia dengan bersemangat menyusut kembali ke ukuran normal, bergegas ke Li Qinghou, dan mulai menggosoknya dengan kepalanya. Hati Li Qinghou membengkak dengan kehangatan dan penyesalan. Dengan lembut membelai kepala Bruiser, dia melihat bekas luka yang menutupi dirinya, dan menghela nafas. Aku selalu berharap bisa membantumu membalas dendam, Bruiser, tapi kurasa aku tidak perlu melakukannya sekarang. Ayahmu sudah membantumu. Terkekeh, Li Qinghou melihat-lihat reruntuhan, dan kemudian kembali ke Bai Xiaochun, hatinya meledak dengan bangga. Ayo pergi, Xiaochun. Pengadilan Sungai Dao mungkin bisa bertahan hidup ini entah bagaimana, tapi itu akan memakan waktu lama untuk pulih. Jika mereka pernah melakukannya. Tenang, Paman Li, masih banyak yang harus dilakukan. Setelah mengukur adegan di sekitar mereka, Bai Xiaochun menoleh ke Bruiser. Bruiser, ada sekelompok murid lain mengikuti kita, kan? Apa penundaannya? Mengapa Anda tidak kembali dan memimpin mereka di sini? Bruiser tidak yakin apa yang ada dalam pikirannya, tetapi tidak pernah menolak untuk melakukan apa yang diminta Bai Xiaochun. Dia melesat, lalu kembali sesaat kemudian dengan lebih dari 1000 kapal udara mengikutinya. Para pembudidaya yang mengemudikan kapal udara segera melihat keadaan suram dari pengadilan Sungai Dao, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Melihat ke arah Bai Xiaochun dengan tatapan penuh hormat, mereka menggenggam tangan. Salam Patriark, salam Penatuali. Kata-kata mereka mengkonfirmasi apa yang sudah dicurigai Li Qinghou. Senyum melebar, dia memandang Bai Xiaochun, yang menggelengkan kepalanya dan berdeham. Merasa agak malu, dia melambaikan tangannya. Baiklah, cukup itu. Cepat dan bersihkan semua puing-puing ini. Pengadilan Sungai Dao hancur terlalu cepat, dan semua orang melarikan diri. Mereka pasti meninggalkan beberapa harta karun. Ayo bersihkan tempat ini. Pada titik ini, jantungnya berdetak kencang ketika dia memikirkan kembali semua penggeledahan yang dia lakukan di masa lalu. Namun, semua itu adalah penggeledahan klan. Ini adalah pertama kalinya dia mengawasi penggeledahan sekte. Menanggapi kata-katanya, mata sekitar 1000 murid berkilauan. Tanpa jeda, mereka mulai membersihkan puing-puing dan mencari harta karun di Sungai Dao. Mata Li Qinghou bersinar dengan pujian yang lebih dalam saat dia merenungkan tentang seberapa besar anak ini tumbuh dewasa. Bahkan dia sendiri sudah lupa menjarah musuh yang dialihkan. Kamu benar sekali, Xiaochun. Pengadilan Sungai Dao memiliki cadangan selama bertahun-tahun yang akan sangat membantu sekte penangkal sungai.
Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut Li Qinghou, Bai Xiaochun mengerutkan kening. Melihat sekeliling pada murid-murid sekte yang menentang sungai, dia berkata, kalian tidak tahu bagaimana cara mengguncang tempat. Ah iya, lihat ada lebih banyak batu di sana daripada di tempat lain. Hanya perlu satu tatapan untuk mengatakan bahwa ada harta di sana. Bersihkan puing-puing itu. Lihat ini. Ke sini, teman-teman. Batu ini jelas berfluktuasi dengan kekuatan magis. Pasti ada semacam harta berharga yang terkubur di bawahnya. Ah iya, lihat dirimu. Apa yang kamu lakukan? Cungkil ubin lantai itu. Mereka jelas terbuat dari batu roh. Sangat frustasi Bai Xiaochun bahwa tidak ada orang yang tahu cara mengguncang tempat. Itulah akhir dari Bai Xiaochun part 6. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan besok malam. Selamat malam dan sampai jumpa.